Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, selamat pagi. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan, Ibu Insinyur Karyaningsi MM, dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Michael Eden dengan NPM 2111021020106, program studi S1 Manajemen kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan kepemimpinan atau leadership development. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu definisi pengembangan kepemimpinan. Yang kedua, pentingnya pengembangan kepemimpinan. Yang ketiga, faktor penting dalam pengembangan kepemimpinan. Keempat, pengembangan kepemimpinan mempengaruhi keaktifan kepemimpin. Dan yang terakhir, yang kelima, itu studi kasus. Kita langsung saja masuk ke dalam definisi pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan sendiri diartikan sebagai upaya perluasan kapasitas seseorang untuk menjadi efektif dalam peran dan proses kepemimpinan yang diembannya, menurut MC Cowley 2008. John C. Maxwell adalah seorang penulis dan pembicara terkenal yang banyak menulis tentang kepemimpinan pada tahun 1993. Dia menekankan pentingnya keterampilan komunikasi, kemampuan mempengaruhi orang lain, dan kemampuan membangun hubungan yang kuat dalam kepemimpinan. Jadi, bisa disimpulkan secara umum, pengembangan kepemimpinan adalah proses meningkatkan kemampuan individu untuk tampil dalam peran kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Peran kepemimpinan adalah peran yang membantu pelaksanaan rencana organisasi dengan membangun keselarasan, memperoleh mindset, dan mengembangkan kemampuan orang lain. Masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu pentingnya pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan memiliki banyak penting, baik dalam konteks organisasi maupun dalam kehidupan pribadi seseorang. Jadi berikut penjelasan tentang mengapa pentingnya pengembangan kepemimpinan. Yang pertama, meningkatkan kerjaan organisasi. Kepemimpinan yang efektif memiliki dampak positif dalam kinerja organisasi. Seorang pemimpin yang mampu menginspirasi, motivasi, dan mengarahkan tim baik dengan membantu mencapai tujuan organisasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan budaya kerja yang positif. Yang kedua, mengembangkan keterampilan individu. Pengembangan kepemimpinan membantu individu mengembangkan keterampilan yang relevan dalam dunia kerja. Ini meliputi keterampilan komunikasi, manajemen waktu, pengambilan keputusan, delegasi, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, memotivasi dan mempengaruhi orang lain. Seorang pemimpin yang baik mampu memotivasi dan mempengaruhi orang lain secara positif. Mereka dapat menginspirasi tim, mendorong proses kreatif, dan membantu mengembangkan potensi individu. Yang keempat, menciptakan visi dan inovasi. Kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk menciptakan visi yang jelas untuk masa depan dan menginspirasi orang lain untuk mencapainya. Kelima, membangun hubungan yang kuat. Kepemimpinan yang efektif melibatkan kemampuan yang membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim, rekan kerja, dan pemangku kepentingannya. Komunikasi yang efektif, empati, kepekaan sosial, dan keterampilan kolaborasi adalah faktor penting dalam membangun hubungan yang baik. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu hubungan keberlanjutan. Pengembangan yang efektif berfokus pada pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan keberlanjutan. Seorang pemimpin harus terus belajar dan berkembang, mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Lalu kita masuk ke dalam faktor penting dalam pengembangan kepemimpinan. Nah, di sini faktor penting tersebut adalah yang pertama adalah pemahaman diri. Pemimpin yang efektif memiliki pemahaman baik tentang diri mereka sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan gaya kepemimpinan mereka. Yang kedua, faktor penting, pembelajaran yang refleksi dan refleksi. Pengembangan kepemimpinan melibatkan sikap pembelajaran yang terus-menerus. Pemimpin harus memiliki keinginan dan motivasi untuk belajar terus-menerus, mengasah keterampilan, dan meningkatkan pengetahuan mereka. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Kemampuan komunikasi yang baik adalah faktor penting dalam kepemimpinan. Pemimpin perlu mampu menyampaikan visi dan tujuan, harapan dengan jelas kepada tim mereka. Keempat, keterampilan interpersonal. Hubungan yang baik dengan anggota tim dan pemangku kepentingan lainnya adalah faktor penting dalam kepemimpinan. Pemimpin perlu memiliki keterampilan interpersonal yang kuat seperti empati, kepekaan sosial, kerjasama, dan kemampuan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Kelima, pengembangan tim. Kepemimpinan yang efektif melibatkan kemampuan untuk mengembangkan tim yang kuat dan produktif. Pemimpin perlu memahami kekuatan dan kelemahan anggota tim, memberikan arahan dan dukungan yang tepat, dan memfasilitasi kolaborasi dan kerja tim yang efektif. Yang keenam,
Kepercayaan dan integritas. Pemimpin yang membangun kepercayaan dengan anggota tim dan pemangku kepentingan lainnya. Integritas, kejujuran, dan konsistensi dalam tindakan dan kata-kata penting dalam membangun kepercayaan. Yang ketujuh, fleksibilitas dan abilitas. Pemimpin yang melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang terjadi. Pemimpin perlu menjadi fleksibel dan menghadapi situasi yang berbeda-beda dan siap untuk mengubah pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor pentingnya adalah menginspirasi dan memotivasi. Pemimpin perlu mampu menginspirasi dan memotivasi anggota tim mereka. Mereka harus menyampaikan visi yang menarik, memberikan tujuan yang jelas, dan mengakui dan menghargai kontribusi individu. Motivasi yang baik mendorong kualitas dan keterlibatan anggota tim. Next, selanjutnya pengembangan kepemimpinan mempengaruhi keefektifan pemimpin. Nah, jadi tentu saja pengembangan kepemimpinan memiliki dampak yang signifikan pada keefektifan seorang pemimpin. Berikut adalah beberapa cara di mana pengembangan kepemimpinan mempengaruhi keefektifan pemimpin. Yang pertama, keterampilan dan pengetahuan yang ditingkatkan. Melalui pengembangan kepemimpinan, seorang pemimpin dapat mengasah keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan peran pemimpin. Misalnya, dengan keterampilan komunikasi, mengambil keputusan, manajemen konflik, dan delegasi, dan sebagainya macamnya. Yang kedua, kesadaran diri yang lebih baik. Pengembangan pemimpin mendorong pemimpin untuk meningkatkan kemampuan diri mereka sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, dan gaya pemimpin. 3. Pengaruh dan motivasi yang lebih besar. Seorang pemimpin harus terus mengembangkan diri, memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mempengaruhi dan memotivasi anggota mereka. Mereka dapat menginspirasi dan membangkitkan semangat tim, membangun hubungan yang kuat, dan mendorong partisipasi aktif. Keempat, kepemimpinan transformasional. Pengembangan kepemimpinan dapat membantu seorang pemimpin mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional yang efektif. Pemimpin transformasional mampu mengilhami, memberdayakan, dan menggerakkan anggota tim menuju pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Yang kelima, kinerja tim yang lebih baik. Seorang pemimpin yang berkembang secara kepemimpinan mampu mengaruhi kinerja tim secara positif. Dengan keterampilan kepemimpinan yang lebih baik, mereka dapat memberikan arah yang jelas, mendukung pengembangan individu, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Yang terakhir adalah perubahan dan adaptasi yang lebih baik. Pengembangan kepemimpinan membantu seorang pemimpin menjadi fleksibel, adaptif, dan menghadapi perubahan dengan tantangan. Mereka dapat menghadapi perubahan dan mengasih ketidakpastian, mengubah strategi dengan cepat. Kemampuan untuk beradaptasi memungkinkan seorang pemimpin untuk tetap efektif dan dinamis dan kompleks. Dengan demikian, pengembangan kepemimpinan secara signifikan berkontribusi kepada keefektifan seorang pemimpin, memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan organisasi, memimpin tim dengan sukses, dan menciptakan dampak positif dalam lingkungan kerja mereka. Next, studi kasus. Studi kasus pada pengembangan pemimpinan di PT Maju Jaya Jaya. PT swasta Maju Jaya Jaya adalah perusahaan manufaktur yang beroperasi di sektor industri elektronik. Perusahaan ini telah beroperasi selama 20 tahun dan memiliki sekitar 500 karyawan. PT Maju Jaya ini adalah pemain utama dalam pasar elektronik dan telah mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dengan meningkatnya persaingan industri ini, perusahaan menghadapi tantangan yang baru, membutuhkan pemimpin yang efektif untuk tetap relevan dan berhasil. Masalah yang terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, PT swasta Maju Jaya Jaya mengalami beberapa masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan di berbagai tingkatan. Beberapa masalah yang muncul antara lain, yang pertama, kurangnya pemahaman tentang visi dan misi perusahaan. Yang kedua, ketidakmampuan dalam mengelola tim. Yang ketiga, kurangnya inisiatif dan investasi dalam sebuah kepemimpinan di PT swasta Maju Jaya Jaya ini. Jadi, solusi yang harus dilakukan adalah yang pertama, peningkatan komunikasi kepemimpinan. Yang pertama, peran pemimpin perlu lebih efektif dalam berkomunikasi dengan karyawan dan mengomunikasikan visi misi dan tujuan perusahaan dengan jelas. Jadi komunikasi itu penting untuk membantu komunikasi karyawan, meningkatkan keterlibatan mereka, dan meningkatkan keselarasan dalam organisasi. Yang kedua, pelatihan kepemimpinan. PT swasta Maju Jaya Jaya harus mengadakan program pelatihan kepemimpinan yang komprehensif untuk para pemimpin di sebuah tingkatan. Pelatihan ini akan membantu meningkatkan keterampilan kepemimpinan, termasuk kemampuan mengelola tim, motivasi karyawan, dan membangun hubungan yang kuat antara pemimpin dan juga anggotanya. Yang ketiga, mendorong inisiatif dan inovasi. Perusahaan harus menciptakan budaya yang mendukung inisiatif dan inovasi. Para pemimpin harus memberikan ruang bagi karyawan untuk berbagi ide-ide baru, mengambil risiko yang terkendali, dan merangsang kolaborasi antar departemen. Yang keempat, yang terakhir, yaitu solusinya pengakuan dan reward. Penting bagi PT swasta Maju Jaya Jaya untuk
Untuk mengenali dan menghargai kontribusi yang dilakukan oleh karyawan yang berprestasi, pemimpin harus memberikan pengakuan yang adil dan reward yang sesuai dengan mendorong motivasi dan peningkatan keterlibatan karyawan. Selanjutnya, yaitu yang keempat, keterlibatan dengan teori. Studi kasus tersebut berkaitan dengan materi pada makalah, yaitu pada materi pelatihan pengembangan kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki sebuah kelebihan yang menonjol. Dalam hal itu, untuk menjadi pemimpin yang memiliki kelebihan tersebut dapat dilakukan dengan sebuah pelatihan pengembangan kepemimpinan. Sini sebelum saya tutup, ada quotes, yaitu dari Amsal 10 ayat 19, "Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi." Quotes ini diambil dari kutipan Amsal 10 ayat 19 dari Raja Salomo. Mungkin sekian saja yang dapat saya presentasikan untuk materi pengembangan kepemimpinan atau leadership development. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.